proses coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati. Kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana ibu menerapkan kompetensi coaching, kemudian seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai pertanyaannya yang sudah ibu tanyakan, serta juga tidak kalah penting tentang bagaimana ibu menerapkan prinsip coaching, yaitu membangun kemitraan, prosesnya kreatif dan memaksimalkan potensi, gitu ibu. Baik, insya Allah siap. Baik, untuk pembahasan publik penilaian mungkin sudah cukup ibu ya. Ada pertanyaan atau tidak mungkin sebelumnya bu? Cukup ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dulu kepada ibu. Apakah ibu berkenan menjawabnya? Yes. Ya, oke. Begini selanjutnya, nanti pada saat ibu melakukan coaching, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching yang Bu Radri mulai dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi tersebut ya. Di antara ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan ibu kembangkan nanti, dan ini saya amati secara spesifik. Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif. Baik, jadi kompetensi spesifiknya yang akan diobservasi mendengarkan aktif ya Bu ya. Nah, bisa dijelaskan mungkin seperti apa indikator ketercapaian dari kompetensi yang akan dikembangkan oleh ibu tadi? Jadi indikatornya itu saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh coaching sepenuhnya tanpa mengargumentasi atau melabel, juga tidak mengaitkan dengan asosiasi pribadi saya, sehingga coaching yang lebih aktif menyampaikan pendapatnya dan saya hanya memfasilitasi serta memperoleh ringkasan dan kata kunci yang disampaikan coaching untuk saya digunakan sebagai acuan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memaksimalkan potensi coaching sehingga coachnya nanti mampu menemukan langkah-langkah permasalahannya seperti itu. Baik Bu, jadi indikator yang ingin dicapai yaitu ketika coaching aktif menyampaikan pendapat juga ide-idenya untuk mengatasi solusi pada permasalahannya tanpa ada jas, yaitu label-labelan serta pengaruh asosiasi pribadi. Begitu nih Bu ya? Ya betul Ibu. Baik Bu, kita sampai di pertanyaan terakhir nih Bu. Mungkin harapan apa dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Ya, saya ingin menggunakan hasil dari observasi ini sebagai bahan refleksi yang mana dari sini saya mengetahui apa hal-hal yang perlu saya pertahankan dan tingkatkan atau perlu saya kembangkan lagi, maksudnya agar mampu mewujudkan proses coaching yang optimal. Baik, Ibu. Terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya nanti silakan Ibu melakukan proses coaching
semaksimal mungkin gitu. Dan nanti setelah Ibu selesai melakukan proses coaching, kita akan berbicara lagi, kita akan berbincang lagi. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Selamat siang Pak Rudi, bagaimana kabar hari ini Pak? Ya, selamat siang Putri, alhamdulillah baik-baik saja Bu. Bagaimana dengan Putri sendiri? Alhamdulillah sehat. Oke Pak Rudi, siang ini kita bisa ngobrol lagi ya. Adakah hal khusus yang ingin Pak Rudi diskusikan? Iya Ibu, jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya akan mengutarakan permasalahan saya. Ini terkait dengan anak didik saya Bu. Jadi permasalahannya saat jam-jam terakhir itu kan, apalagi setelah jam-jam olahraga, itu kan jam-jam rawan gitu ya. Itu anak didik saya itu kurang konsentrasi dan tidak fokus Bu, dalam pembelajaran. Jadi saat kita menyampaikan materi itu mereka sepertinya jiwanya atau raganya di tempat tapi jiwanya sudah tidak tahu tak kemana, seperti itu. Oh baik Pak Rudi, jadi kita hari ini akan membicarakan kurangnya konsentrasi belajar siswa ya, karena di jam terakhir dan tentunya juga jam setelah olahraga itu begitu ya Pak? Ya, jadi betul Ibu, masalah yang saya hadapi seperti itu. Jadi anak-anak itu apa gitu? Mungkin karena kelelahan ya setelah olahraga, jadi saat kita memberikan materi, saat pembelajaran itu mereka kurang konsentrasi dan tentunya semangatnya juga menurun seperti itu. Baik Pak Rudi, jadi apa yang ingin Pak Rudi harapkan dari percakapan kali ini? Iya Bu, jadi saya itu pengennya mengembalikan semangat belajar siswa saya, kemudian ya walaupun di jam-jam terakhir ataupun jam setelah olahraga itu semangatnya biar tetap full dan full konsentrasi, full semangat. Jadi saya berharap dari percakapan kita siang hari ini saya bisa menemukan solusi dan apa saja yang perlu saya lakukan untuk memecahkan masalah yang saya hadapi itu. Baiklah Pak Rudi, berdasarkan pengamatan atau pengalaman ya yang Pak Rudi lakukan selama proses pembelajaran di kelas, kekuatan apa saja yang sudah Pak Rudi lakukan? Iya, jadi sebelumnya saya itu pernah membuat media pembelajaran yang bervariasi. Jadi setiap ganti tema, ganti sub atau ganti bab itu nanti saya membuat media yang bervariasi, yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian selain itu saya juga sering mengajak siswa didik saya, serta didik saya itu pembelajaran di luar kelas. Jadi biar suasananya itu, kalau mereka di dalam kelas itu kan biasanya hanya depan tembok, belakang tembok, kanan tembok, tapi dengan kita ajak ke luar kelas mungkin mereka bisa mendapatkan suasana yang berbeda. Jadi biar lebih rileks, lebih mudah untuk menyerap ilmu yang saya sampaikan. Baik Pak Rudi, misalkan kita bicara skala yang Pak Rudi antara 1-10, itu posisi siswa Pak Rudi saat ini sudah ada di skala berapa dan ingin meningkatkan ke level berapa? Oke, jadi untuk posisi siswa saya saat ini berada sekitar di level 6 atau 7 ya. Karena mungkin karena media pembelajaran saya yang saya buat itu belum mampu untuk menarik minat mereka untuk mengikuti pembelajaran, dan tentunya medianya mungkin belum sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti itu. Kemudian kalau harapan saya nantinya tentunya ya menaikkan levelnya dari level 6 atau 7 tadi yang minimal ke level 9, bahkan ke level 10, seperti itu. Baiklah, berarti menurut Pak Rudi nih, apa yang bisa Pak Rudi lakukan target untuk sampai ke angka 10 yang itu dicapai gitu? Jadi ya mungkin nantinya saya akan lakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian tentunya dengan pembelajaran berdiferensiasi kita akan membuat kuesioner terlebih dahulu untuk mengetahui daya belajar peserta didik. Selain itu juga
saya mungkin itu hal-hal yang mampu gitu, untuk menumbuhkan semangat ataupun konsentrasi kepada peserta didik saya. Oke. Jadi kemudian dari beberapa opsi nih. Jadi manakah yang pertama yang ingin Pak Rudi lakukan dalam waktu dekat ini? Ya, mungkin yang ingin saya lakukan yaitu membuat media pembelajaran yang tentunya sesuai dengan gagasan mereka. Jika seperti itu, maka saya akan membuat kuesioner terlebih dahulu untuk mengetahui gaya belajar mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan selain itu juga tentunya penerapan teknik stop tadi untuk mengembalikan fokus mereka biar mereka bermain fokus dalam pembelajaran. Oke, jadi kira-kira kapan hal itu bisa Pak Rudi lakukan atau laksanakan? Untuk tersebut insya Allah mungkin dekat-dekat ini minggu ini untuk segera saya laksanakan seperti itu. Ya, jadi apa yang membuat Pak Rudi bertahan dengan komitmen tersebut? Pada intinya selain rasa tanggung jawab kita sebagai seorang guru, itu yang membuat saya bertahan dengan komitmen ini adalah rasa kasih sayang saya kepada peserta didik. Karena saya membayangkan jika mereka itu adalah anak-anak saya yang diajar oleh guru lain, maka saya harus memberikan apa yang menjadi kebutuhan atau menjadi keinginan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan bakat potensi yang mereka miliki seperti itu. Ya Pak Rudi, berarti saya sependapat dengan panjenengan ya. Salah satu model utama kita itu adalah menjadi pendidik yang jelas ya, yang selalu dirindukan kehadirannya oleh siswa, terus mereka akan merindukan kita. Jadi saat belajar bersama itu mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Pak Rudi. Amin. Jadi sesuai dengan harapan yang panjenengan inginkan. Amin. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu kita ngobrol tadi. Seperti itu. Oke, sama-sama Pak Rudi. Nah, nggak terasa nih kita sudah sampai pada sesi akhir dari obrolan kita ya. Jadi kemudian apa nih Pak Rudi dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, jadi sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Putri yang sudah meluangkan waktunya mau diajak ngobrol dengan saya dengan permasalahan saya. Ya tentunya semula saya merasa bingung menghadapi masalah tersebut, sepertinya mentok gitu. Tapi setelah kita ngobrol siang hari ini, saya sudah mendapatkan solusi terbaik apa yang perlu saya lakukan, apa yang harus saya lakukan, atau hal pertama apa yang harus saya lakukan itu sudah saya lakukan semua. Dan tentunya kedepannya dari hal tersebut atau solusi tersebut mampu untuk membuat anak itu lebih bersemangat lagi, fokus dalam pembelajarannya. Seperti itu. Baik, Pak Rudi, semoga kita diberikan kesempatan lagi untuk mengobrol ya, dengan tema yang berbeda tentunya. Terima kasih Pak Rudi. Ya, terima kasih Putri. Alhamdulillah ya, kita tadi sudah melakukan proses coaching. Seperti yang saya bicarakan tadi, setelah proses coaching selesai, saya ingin mengajak Ibu untuk berbicara sebentar mengenai proses coaching yang telah Ibu laksanakan. Bagaimana? Apakah Ibu berkenan? Siap. Oke, baik. Bagaimana Ibu prosesnya tadi? Proses coachingnya apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik, setelah proses observasi yang saya lakukan ya, pada proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Ya, baik. Yang pertama gini Bu, setelah melakukan coaching tadi, bagaimana perasaan Ibu sebagai coach pada proses coaching tadi? Yang jelas perasaan saya tadi jadi tertantang Ibu ya, dan mendapatkan motivasi untuk dari kompetensi coachingnya.
juga mampu mencapai indikator kompetensi yang ingin Ibu capai. Selanjutnya boleh saya menyampaikan beberapa catatan berdasarkan hasil yang saya amati tadi. Jadi Ibu, menurut pengamatan saya tadi, Bu Pri sudah melakukan coaching dengan baik dan juga percakapan itu sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching, ya. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab dan komitmen yang ada pada diri coaching, agar rencana aksi yang akan Ibu lakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah menyimak percakapan antara Ibu dengan Pak Rudi, sebagai coaching. Itu sudah fokus terhadap coachingnya. Ibu sudah fokus, artinya Ibu di situ sudah melakukan kehadirannya secara penuh dalam prosesnya tadi. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, yaitu dengan memahami semua yang dikatakan oleh coaching, dan mendapatkan kata kuncinya juga Ibu untuk Ibu gunakan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian kompetensi pengajuan pertanyaan yang berbobot itu sudah tampak bagus sekali Bu. Dengan pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan tadi, coaching bisa menemukan ide-ide dan alternatif solusi dari permasalahannya sendiri. Serta coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coachingnya tadi, sudah sesuai dengan prinsip kemitraan antara coach dan coaching, sudah terjalin dengan sangat baik dari coachnya dan juga dari coaching. Itu sudah menunjukkan proses yang kreatif, serta Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin tadi memaksimalkan potensi coaching. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Luar biasa sekali apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching hari ini. Semoga Ibu bisa semaksimal mungkin dan diberikan kemudahan Ibu dalam proses coaching ke depannya nanti. Satu lagi pertanyaan dari saya, kompetensi apa yang masih ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah proses hari ini yaitu saya ingin lebih mendalam dari alur tirta untuk kegiatan coaching yang saya inginkan dengan maksimal, tentunya keterampilan berbahasa lisan dan hari ini kita berkomunikasi secara efektif dan mudah dipahami sehingga dalam praktik coaching ke depan akan lebih baik lagi. Ya, baik, luar biasa sekali Ibu. Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya dan semoga kedepannya bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi. Dan sebelum kita tutup pertemuan kali ini, pertanyaan terakhir sekarang untuk Ibu, apa yang Ibu dapat dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Yang jelas saya merasakan manfaat yang sangat-sangat luar biasa. Saya semakin memahami percakapan coaching dengan alur tirta dan prinsip coaching, serta saya merasa cukup mampu menguasai kompetensi inti coaching. Ya, baik. Jadi pengalaman yang luar biasa sekali Ibu hari ini. Saya juga sepakat dengan yang Ibu sampaikan. Mungkin observasi cukup sekian Ibu. Semoga di lain kesempatan kita bersama lagi dan juga semoga bermanfaat untuk kita. Selamat siang Ibu. Semoga kita kapan-kapan bisa berjumpa.